Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All lovers dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa hadir di kegiatan PKD dan Diklatcar PAC GP Ansor Porong. Untuk kegiatan di hari ini adalah hari kedua. Kegiatan sudah dimulai kemarin di tanggal 5 hari Jumat di bulan Januari di awal tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya bisa berdampingan dengan beliaunya, sahabat Muhammad Solik. Dia adalah ketua panitia kegiatan PKD dan Diklatcar pada tahun ini. Kita sapa dulu sahabat Solik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahabat Tony. Alhamdulillah. Alhamdulillah sahabat Solik. Berbicara dengan kegiatan PKD dan Diklatcar di tahun ini PKD yang keberapa dan Diklatcar yang keberapa sahabat? Ya, alhamdulillah untuk kegiatan PKD ini adalah yang ke-25 dan untuk Diklatcarnya angkatan ke-24. Wah, ya, cukup luar biasa. Ya, luar biasa. Sudah masuk di angkatan ke-25. Ya. Jadi secara kegiatan ini adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap berapa tahun sekali? Setiap 2 tahun sekali. Ini menjadi agenda rutin setiap PAC, bukan hanya PAC Porong saja. Jadi untuk PAC yang lain memang 2 tahun sekali sesuai dengan masa jabatan dari ketua PAC yang memang 2 tahun. Oh, jadi periode kepemimpinan dari pengurus Ansor ini adalah 2 tahun? Iya, 2 tahun. 2 tahun. Sungguh luar biasa kegiatan pada malam hari ini. Suasana yang saya lihat hikmat terlaksana, terpisah antara PKD sendiri, Diklatcar sendiri. Peserta, ngomong-ngomong peserta. Ya. Peserta untuk PKD berapa dan untuk Diklatcarnya berapa? Alhamdulillah untuk tahun ini kita ada peningkatan dibandingkan dengan 2 tahun kemarin. 2 tahun kemarin yang memang diadakan di MI Gedung Boto, itu 2 tahun kemarin kurang lebih untuk PKD sama Diklatcarnya 32 untuk tahun kemarin. Nah, untuk saat ini atau sekarang ini untuk PKD-nya sekarang 30 dan untuk Diklatcarnya 25. Tadi jumlahnya ada 55. Tadi ada peningkatan. Alhamdulillah. Jadi secara target kegiatan dari tahun ke tahun, dari periode ke periode, alhamdulillah telah mengalami peningkatan untuk yang mengikuti PKD dan Diklatcar. Sebenarnya kalau bicara PKD sendiri, Diklatcar sendiri, ini momen seperti apa? Tujuannya apa sih, sahabat Solik? Oh, memang tujuan utama paling penting adalah kita mencari kader-kader. Baik nanti dari PKD yang nantinya akan menjadi kader Ansor, juga Diklatcar yang akan menjadi buzzer nantinya. Dengan adanya kegiatan ini memang kita mencari kader-kader yang militansi, supaya nanti tujuannya adalah untuk beberapa tahun yang akan datang, 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang, kita akan berada di posisi yang setelah kita dari Ansor, kalau kita terus bisa kita ke NU-nya. Jadi untuk ke NU-an sendiri nantinya juga bangga bahwasanya dengan adanya kegiatan ini setidaknya mereka itu atau beliau-beliaunya yang ada di MWC atau ke NU-an itu tidak khawatir bahwasanya dengan adanya kegiatan seperti ini nantinya
Oh iya, ada penggantiku nanti. Gitu. Ya, Jadi ya. tujuannya memang untuk mencari kader-kader regenerasi Ya, tepatnya ya. ya. Jadi tujuan dari PKD dan Diklatser ini adalah mendidik kader-kader muda NU nantinya akan meregenerasi pengurus-pengurus NU di tahun-tahun yang akan datang. Ya, itu tujuannya. Sungguh-sungguh istimewa, sungguh-sungguh kegiatan yang sangat bermanfaat untuk depannya. Nah, kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam acara PKD dan Diklatser ini seperti apa saja, sahabat Solik? Untuk kegiatan di tahun-tahun ini memang dipisah, walaupun itu dalam satu tempat, lingkup, kawasan, tapi tetap harus dipisah secara kelas, harus bisa dengan antara PKD dengan Diklatser itu, walaupun dalam satu tempat harus beda, harus beda tempat. Tapi untuk pelajaran atau materinya itu agak-agak berbeda. Kalau PKD itu 80% di dalam ruangan atau materi di dalam kelas, yang 20-nya itu di luar kelas nanti seperti senam atau yang lainnya, nanti beda dengan Diklatser. Kalau Diklatser itu kebalikannya. Kalau Diklatser itu 80% di luar ruangan, 20%-nya di kelas atau materi. Memang untuk Diklatsernya nanti memang secara fisik harus kita siapkan kalau memang kita mau menjadi peserta di Diklatser, beda dengan PKD. Soalnya nanti berhubungan dengan nantinya berbagai kegiatan itu, ada caraka malam atau jalan-jalan malam, ada juga halang rintang. Itu untuk yang Diklatser memang membutuhkan fisik, benar-benar fisik, beda dengan PKD itu. Jadi secara materi sudah dipisahkan. Iya, jadi sudah dipisahkan. Kalau sedikit melihat uraian dari sahabat Solik, kalau seorang yang mengikuti pelatihan PKD di sini adalah memang dia dibentuk menjadi sebuah pemimpin manajerial. Dan dia sebagai pemimpin yang akan lebih banyak mungkin dalam tanda kutip di belakang meja. Nah, tapi ketika dia diikutkan dalam pelatihan Diklatser, dia akan menjadi pemimpin lapangan. Tepatnya begitu. Nah, berarti secara kegiatan ini kebanyakan ada pemisahan. Kapan kegiatan itu bisa bersatu? Dalam artian PKD dan Diklatser bisa menjadi satu kegiatan yang menyertakan semua anggotanya untuk di acara tersebut. Kemarin setelah acara pembukaan yang dibuka jam 4 sore, itu habis maghrib itu langsung materi bersama di dalam satu ruangan. Di dalam satu ruangan itu meliputi dijadikan satu antara peserta dari PKD juga Diklatser. Itu untuk pematerinya dari kemarin ada ke-NU-an sendiri, keaswajaan sendiri, dan juga tadi siang juga dari Banar atau anti narkoba, itu jadi satu antara PKD dengan Diklatser. Untuk yang lainnya yaitu dipisah sesuai dengan ronde acaranya. Kalau melihat dari acara atau ronde acara kegiatan Diklatsernya, kita bicara sedikit di Diklatsernya, yang saya lihat adalah pendidikan semi militer. Nah, apa yang menjadi tujuan mengapa peserta Diklatser ini dididik dengan fisik yang keras. Untuk apa sebenarnya kok sampai pendidikan seperti semi militer seperti ini? Ya, memang kalau saya bicara masalah Diklatser atau nantinya yang akan menjadi Banser, memang dididik secara fisik harus kuat. Memang tujuan mereka adalah
karena Banser, saya bicara Banser saja ya, nah yang nanti Dekasar akan menjadi Banser, itu benar-benar dengan semboyan mereka benar-benar menjaga keutuhan NU atau Aswaja, terutama para kiai-kiai. Para kiai-kiai, terkadang kan ada orang yang bilang Banser itu hanya tukang parkir saja. Kadang-kadang pernyataan seperti itu kadang-kadang kurang gimana ya, tapi ya enggak apa-apa. Tapi memang mereka itu dididik secara mental, secara fisik, terutama secara fisik. Tujuannya adalah itu, karena Banser bukan hanya milik Ansor, walaupun Banser itu adalah badan semi otonom dari Ansor, tapi untuk Banser sendiri juga milik NU. Di dalam kegiatan apapun itu kegiatan dari NU-nya atau dari Fatayat atau Muslimat, mereka atau beliau-beliau yang menjadi Banser itu memang dibukukan di situ. Jadi ya, Banser ini adalah pagar betis atau tamengnya dari NU. Ya, bukan hanya milik Ansor, memang secara semi otonom adalah milik Ansor, tapi untuk Banser sendiri itu menyeluruh, tadi milik NU lah, milik NU. Ya. Jadi memang kenapa pendidikannya keras, kenapa pendidikannya harus benar-benar mengasah mental, semi militer fisik harus benar-benar kuat. Jadi kan karena memang secara tugas dia harus melindungi seluruh, tidak hanya dalam internal Ansor saja, karena secara struktural Banser di bawah kepemimpinannya Ansor, tapi secara general Banser adalah pelindung untuk semua kelembagaan NU. Sungguh-sungguh luar biasa ini. Nah, kalau berbicara pengalaman atau kenangan dulu sahabat Solik mengikuti PKD, bagaimana? Waktu dulu memang saya itu ikut PKD, ya tepatnya memang di sini di Dusun Kedung-Bulus tahun 2017. Waktu itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan dipisah. Kalau waktu 2017 yang bertempat di sini itu jadi satu. Jadi untuk pelajaran jadi satu. Juga kalau sekarang kan cara malam kan hanya untuk di Klasar, tapi dulu enggak. Tapi dulu cara malam atau jalan-jalan itu kita jadi satu antara PKD dengan di Klasar tahun 2017. Jadi pelajaran juga satu, beda dengan sekarang. Ya sangat mengesankan. Waktu itu sangat mengesankan. Mungkin kesan yang sampai sekarang masih teringat dan itu menjadi sebuah kenangan tersendiri apa ini, sahabat? Yang memang menjadi kesan waktu itu adalah cara malam atau jalan-jalan malam. Jalan-jalan malam. Waktu itu kita kan nggak tahu kita mau diarahkan kemana. Memang kita itu cara malam itu tempatnya bukan tempat yang kayak gini. Kita lewat-lewat kebun atau dulu terakhir di Beatnya itu di makam di sana. Tadi ekstrim. Memang secara ekstrim. Tadi di tengah perjalanan itu dikasih pertanyaan begini, kalau tidak bisa jawab ya disuruh push up atau disuruh ngerayap atau gulung-gulung itu. Terutama untuk yang sampai saat ini untuk cara malam itu memang bergu. Tadi nanti setiap ketua regu itu membawa telur. Ibaratnya begini, telur itu kita harus bisa menjaga mulai dari kita berangkat nanti finish itu. Kalau bisa telur itu kita jaga, jangan sampai nanti di tengah perjalanan itu diminta. Jadi nanti kalau cara malam itu sampai saat sekarang itu telur yang menjadi identik, itu nantinya kita di dalam perjalanan itu dirayu, dibeli kalau tidak mau dikasihkan kita disuruh push up, disuruh apalah. Apa makna begini dari, sebenarnya makna dari diberikan telur ini apa? Sebenarnya begini, secara simpelnya intinya itu telur itu ibaratnya itu kita ibaratkan kita disuruh menjaga seseorang.
Misalnya secara kita disuruh menjaga kiai lah. Itu secara kita disuruh menjaga kiai. Tapi kita itu harus benar-benar apapun yang terjadi, walaupun itu walaupun kita di dalam perjalanan begini, tapi kita harus tetap menjaga seorang kiai itu, harus melindungi. Tidak tidak dengan rayuan apapun, nanti di tengah jalan dikasih begini itu tidak sampai. Tadi barang telur itu kiai yang kita jaga. Jadi itu esensi dari sebenarnya menjaga telur ini adalah menjaga kepercayaan, menjaga tugas yang sudah diberikan. Bagaimana kita menjaga tugas dengan sepenuh hati, dengan sekuat-kuatnya, jangan sampai tugas ini dipotong di tengah jalan atau apapun itu. Itu berarti benar-benar dididik menjadi seorang yang bertanggung jawab. Benar-benar ini. Nah, setelah melewati kegiatan PKD dan Diklat Sar ini, pengalaman dari sahabat Solik sendiri yang dirasakan dalam perjalanan kepengurusan di Ansor ini bagaimana? Memang kita harus bicara gimana ya, kalau setelah kita selesai dari Diklat, baik itu Diklat dari PKD atau Diklat Sar, itu nantinya kita akan tahu kemana arah kita. Maksudnya begini, nanti akan ada RTL atau rencana tindak lanjut. Setelah itu kalau contohnya begini, kita setelah ada kegiatan ini, untuk yang dari Diklat Sar, nantinya setelah ada kegiatan apapun, baik itu kegiatan Ansor ataupun kegiatan Banom-Banom lain, kita itu harus hadir di situ, harus mengikuti. Itu secara RTL-nya kita harus hadir. Jadi itu menjadi penilaian sendiri. Jadi itu menjadi penilaian sendiri nantinya. Gimana setelah kita Diklat itu ada RTL lah, itu yang akan menjadi apakah kita setelah Diklat, baik PKD mau ataupun Diklat Sar, yaitu jadi kita sudah tahu, tinggal pribadi masing-masing, apakah itu maaf saya bilang maaf, apakah itu mau serius atau tidak, itu terserah pribadi masing-masing. Kalau kita mau serius nantinya ya kita akan menjadi benar-benar akan menjadi, untuk Diklat Sar akan menjadi Banser, dan untuk PKD-nya kita akan menjadi kader Ansor. Jadi uraian dari penjelasan dari sahabat Solik tadi sedikit saya simpulkan bahwa ketika kita sudah melaksanakan PKD atau Diklat Sar, maka setelah itu kita akan masuk ke masyarakat. Bagaimana ilmu yang kita dapat dari kegiatan PKD atau Diklat Sar itu bisa kita terapkan di masyarakat. Tepatnya begitu. Tepatnya begitu. Jadi sahabat Poin, bisa kita ketahui bahwa acara PKD dan Diklat Sar sebenarnya adalah acara tempat membina, menggodok mental fisik kader-kader muda Ansor untuk menjadi pengurus Ansor ataupun pengurus Banser, sehingga nantinya keutuhan NKRI dapat tetap terjaga. Dan yang paling penting, regenerasi untuk pengurus NU masa depan itu tetap terjaga. Sekian, saya Fatoni, Poin TV, Kedung Pulus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Porong selaku Wakil Ketua Kaderisasi di PAJ Kecamatan Porong. Di sini saya bersama sahabat Mujayin selaku perwakilan dari PJ GAP Ansor Sidoarjo. Assalamualaikum sahabat Mujayin. Waalaikumsalam. Di sini saya selaku perwakilan dari Ketua Waka Kaderisasi ingin menanyakan beberapa pandangan sahabat Mujayin terhadap kegiatan yang kami lakukan di Kecamatan Porong ini. Nah, menurut sahabat Mujayin, pandangan sahabat tentang kegiatan PKD pada malam hari ini seperti apa? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mujayin,
Wakil Ketua Bidang Kaderisasi PJ Ansor Sidoarjo. Untuk kegiatan pelatihan ini atau pengkaderan ini PKD dan Diklasar PAJ Porong untuk tahun ini alhamdulillah sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada, karena sebelum melaksanakan PKD dan Diklasar kami ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama koordinasi, yang kedua finalisasi menjelang pengkaderan, dan di situ di koordinasi tadi kita dari PC itu koordinasi sama PAC, Ketua Panitia, Satgor Yon, dan juga baik dari RA maupun banarnya itu kita ajak koordinasi untuk sama-sama menyukseskan acara PKD Diklasar ini, dan alhamdulillah itu sudah kita lalui dan ini sudah tiba waktunya pelaksanaan. Sampai detik ini kita pantau, kita amati, kita laksanakan, dan alhamdulillah sesuai dengan mekanisme yang ada. Jadi alhamdulillah lancar, semoga sampai besok juga lancar. Ini selanjutnya gini sahabat, harapan dari kader-kader Porong yang digodok pada malam hari ini gimana sahabat? Oh, ini kan istilahnya pengkaderan ya. Pengkaderan itu salah satu ataupun bisa dibilang ruhnya organisasi itu ya kaderisasi. Organisasi bisa terus berlanjut apabila tiap tahun, tiap periode kadernya ada terus, muncul terus. Nah, harapan kami dengan adanya pengkaderan ini baik PKD maupun Diklasar itu nantinya alumni-alumninya itu menjadi kader-kader masa depan PAJ Porong. Sehingga dengan kaderisasi yang seperti ini, kami dari PJ Ansor Sidoarjo mengharapkan alumni-alumni PKD Diklasar Porong tahun ini itu bisa menjadi kader-kader yang militan, dapat diandalkan untuk mengembangkan Ansor, Banser, PAJ Porong ke depan. Intinya organisasi itu bisa berjalan dengan baik jika kaderisasi di dalamnya itu berjalan dengan baik. Sekian bincang-bincang dengan sahabat Mujahin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.